Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Wah, teman-teman hari ini pada ceria semua ya, cerah-cerah mukanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Komplit ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih. Karena hari ini adalah hari pertama masuk ya teman-teman, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu ya. Di sini Bapak akan mengampu matematika diskrit atau mata kuliah matematika diskrit. Nama lengkap saya yaitu Arif Rahman Hakim, bisa teman-teman panggil dengan Pak Arif. Untuk email, untuk komunikasi, teman-teman bisa di arif@medikasuherman@ac.id. Kemudian untuk phone numbernya bisa di 0877 79 14 16 18. Untuk riwayat pendidikan saya pernah kuliah S1 di Universitas Pelita Bangsa, ambil teknik informatika, kemudian untuk S2-nya di Universitas Presiden mengambil teknik informatika juga. Kemudian untuk pengalaman kerja, saya kebanyakan kerja di bagian IT sih. Kemudian sekarang saya menjadi dosen di Prodi Bisnis Digital di Universitas Medika Suherman. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, cukup. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Untuk yang pertama berkaitan dengan kontrak kuliah. Peraturan perkuliahan yang pertama, teman-teman, perkuliahan dilakukan secara daring via Zoom. Kemudian video wajib dinyalakan. Jadi teman-teman wajib dinyalakan ya, kecuali misalnya ada kendala internet atau jaringan kurang stabil, teman-teman kasih tahu dulu alasannya apa. Kemudian hadir tepat waktu dan melakukan presensi. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan. Kemudian jika teman-teman sakit, izin, atau ada keperluan, jangan lupa beritahu dulu ke saya, bisa melalui telepon atau WhatsApp. Serta kalau sakit, teman-teman harus menyertakan surat izin dari dokter atau puskesmas atau klinik. Kemudian, menggunakan laptop atau HP sesuai dengan kebutuhan perkuliahan. Kemudian menjaga sopan santun dan etika kemanusiaan, lalu perkuliahan dilakukan 14 kali pertemuan. Nah, di sini kita akan belajar selama 14 minggu. Kemudian 2 kali untuk ujian, maksudnya untuk UTS dan UAS. Lalu presensi wajib 80%. Pada mata kuliah matematika diskrit ini, untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, teman-teman diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dengan menggunakan teori dasar matematika dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudian, apakah matematika diskrit itu mungkin di teman-teman yang lulusan SMA masih asing ya dengan apa itu matematika diskrit itu. Nah, Bapak jelaskan sesingkat ya, atau sekilas itu. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Apa yang dimaksud dengan kata diskrit? Yaitu benda disebut diskrit jika terdiri dari jumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemennya tidak berhubungan atau unconnected. Contohnya, penggunaan bilangan bulat atau integer. Kemudian lawan dari kata diskrit yaitu continue atau menerus atau continuous. Contohnya himpunan bilangan real. Nah, di sini komputer digital bekerja secara diskrit sehingga informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Oleh karena itu, teman-teman di sini belajar ya bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan matematika diskrit itu nantinya misalnya di bahasa pemrograman seperti itu. Lanjut,
matematika diskrit merupakan ilmu dasar dalam pendidikan ilmu komputer. Nah, ini harus wajib karena dasarnya komputer itu adalah to computer atau artinya untuk menghitung. Jadi wajib teman-teman belajar matematika diskrit jika ingin mendalami ilmu komputer, terutama untuk pemrograman. Kemudian materi-materi matematika diskrit yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada proposisi dan logika, kemudian ada teori himpunan, matriks, relasi dan fungsi, teori bilangan, kombinatorial, aljabar boolean, teori graf, dan teori pohon. Nah, di sini ada beberapa pengaplikasian atau implementasi dari matematika diskrit. Contoh-contohnya di sini. Yang pertama ada berapa banyak sih kemungkinan jumlah password yang dapat dihitung atau dibuat itu dari 8 karakter. Nah, di situ kita harus main tuh logikanya. Kemudian bagaimana nomor ISBN berubah sebuah buku divalidasi. Kemudian berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 sejumlah ganjil. Lalu bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B. Nah, ini biasanya teori graf atau pohon. Lalu diberikan dua algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan algoritma mana yang terbaik. Misalnya di data mining ya seperti itu. Kemudian dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks ke perubahan tempat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Lalu makanan murah tidak enak. Untuk pernyataan pertama, kemudian pernyataan kedua ada makanan enak tapi murah. Apakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Nah, itu bisa kita kaji di matematika diskrit itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk penilaian, di sini apabila teman-teman ingin memperoleh nilai A, maka skornya itu harus antara 80 sampai 100. Kemudian B yaitu 65 sampai 79, untuk C 50 sampai 64, dan D 40 sampai 49. Lalu yang terakhir E 0 sampai 39. Nah, apabila teman-teman mendapat nilai E, maka wajib atau harus mengulang di semester berikutnya. Kemudian untuk komponen penilaian, di sini ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama yaitu untuk presensi nilainya 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk referensi, teman-teman bisa memakai matematika diskrit dari Rinaldi Munir. Jika teman-teman ingin buku textbook atau textbook itu ya, yang berbahasa Indonesia. Terima kasih. Baik. Sekarang silakan perkenalkan diri dari teman-teman, mulai dari nama dan asalnya. Dari absen nomor pertama ya, silakan. Ali, silakan. Baik, semuanya sudah memperkenalkan diri ya. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan pertama hanya sebatas perkenalan dan kontrak pembelajaran. Dan untuk pertemuan berikutnya, Bapak mohon untuk teman-teman mencari referensi terkait dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah matematika diskrit. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.